Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan, yaitu tentang Kampus One, aplikasi mobile terintegrasi, menyatukan layanan akademik, administrasi, dan keuangan di Universitas Digital Nusantara dalam satu platform. Ini merupakan tugas MPPL yang sudah diberikan oleh Pak Ainuroni. Anggota tim kami antara lain ada Sandika Azmi dengan NIM 24 12 50 19 14. Selanjutnya ada Astriana Takartini dengan NIM 24 12 50 18 72. Selanjutnya ada Inaya Zehan Kalista dengan NIM 24 12 506 27. Selanjutnya ada Farhan Adiansyah Syafrili dengan NIM 24 12 50 20 52. Selanjutnya ada Ahfaz Haidar Gaza Wahyudi dengan NIM 24 11 50 10 55. Di sini yang pertama ada project scope statement yang memiliki tujuan dan target. Tujuannya itu membangun aplikasi mobile Kampus One untuk menyatukan layanan kampus. Targetnya itu meningkatkan kepuasan mahasiswa 30% dalam 1 tahun. Batasan proyeknya yaitu hanya memiliki waktu 6 bulan, budget 750 juta, dan tim yang dimiliki hanya 3 analis dan 5 developer. Selanjutnya di slide ini ada in scope versus out of scope. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang in scope versus dengan out scope yang dari project Kampus One tadi. Nah, untuk in scope ini itu fitur-fitur yang dikembangkan dalam satu project. Nah, yaitu ada login SSO, jadwal kuliah dan nilai akademik, tagihan keuangan, push notification, form surat aktif kuliah, dan dashboard profile mahasiswa. Lalu pada out of scope ini adalah fitur yang tidak termasuk dalam pengembangan pada tahap awal, yaitu pembayaran online, kan itu ada di fase awal ya. Terus ada marketplace, video dan chat converse, lalu ada platform alumni. Next, kita masuk ke bagian deliverables utama. Di sini ada 9 deliverables utama, yaitu yang pertama ada aplikasi mobile, Android ataupun iOS. Yang kedua ada modul SSO login. Yang ketiga ada modul akademik terkait jadwal dan juga nilai. Yang keempat ada modul keuangan terkait tagihan. Yang kelima modul administrasi terkait surat. Yang keenam ada push notification system. Yang ketujuh ada dashboard profile mahasiswa. Yang kedelapan ada dokumentasi sistem. Dan yang kesembilan ada hasil testing dan juga deployment. Nah, di sini ada kebutuhan mahasiswa atau end user. Nah, pada slide ini menjelaskan kebutuhan utama dari sisi mahasiswa sebagai end user dari aplikasi Kampus One ini. Yang pertama itu mahasiswa membutuhkan akses jadwal secara real time agar dapat mengetahui kegiatan akademik harian dan mingguan. Lalu ada mahasiswa itu perlu melihat nilai akademik atau transkrip secara langsung melalui aplikasi. Dari sisi keuangannya itu aplikasi menyediakan informasi atau informasi tagihan yang harus dibayarkan. Nah, kemudian itu ada fitur notifikasi untuk memberikan informasi penting dari kampus secara cepat. Nah, selanjutnya ada aplikasi menyediakan dashboard profile untuk menampilkan data diri dan status mahasiswa. Selain itu, mahasiswa dapat mengajukan surat aktif kuliah secara online serta mendaftarkan kegiatan kampus secara langsung melalui aplikasi. Nah, di sini ada kebutuhan stakeholder lainnya. Ini ada stakeholder yang terlibat juga pada Kampus One, pada proyek Kampus One ini. Nah, yang pertama ini ada Biro Akademik sebagai penyedia data membutuhkan integrasi dengan LMS serta sinkronisasi data jadwal dan nilai. Selanjutnya ada Biro Keuangan itu membutuhkan sistem untuk menampilkan informasi tagihan serta payment gateway. Selanjutnya ada pihak rektorat. Nah, pihak rektorat ini sebagai sponsor project membutuhkan dashboard analitik untuk memantau data dan pengembangan sistem. Nah, selanjutnya itu ada Direktorat IT. Nah,
Di sini sebagai IT itu sebagai pemilik teknis berfokus pada keamanan login dari sistem. Selanjutnya ada kelompok vendor development, itu tim pelaksana bertanggung jawab terhadap alokasi sumber daya, pengembangan modul, dokumentasi teknis, dan keamanan serta integrasi sistem. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu adalah WBS atau Work Breakdown Structures, di mana WBS ini berfungsi untuk memecahkan ruang lingkup dari proyek Kampus One ini menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan terstruktur. Di sini ada gancarnya berupa planning, analisis, design, development, testing, deployment, dan dokumen and training, di mana di planning sendiri terdapat bagian-bagian kecil di dalamnya. Saya akan menunjukkan yang lebih detailnya lagi. Ini kami buat di Excel gancarnya, dimana untuk planning sendiri ada project charter, identifikasi stakeholder, lalu ada scope definition, serta penyusunan jadwal and budget, dimana untuk project charter dan identifikasi stakeholder itu dilakukan di minggu pertama, lalu scope definition dan penyusunan jadwal budget dilakukan di minggu kedua, lalu dilanjut dengan analisis, di mana untuk requirement gathering itu dilakukan di minggu ketiga, dokumentasi requirement di minggu keempat, serta validasi dan financial requirement di minggu kelima. Lalu dilanjut dengan desain, yaitu ada UI UX wireframe di minggu ke-6, lalu ada final desainnya di minggu ke-7, lalu ada sistem arsitektur desain di minggu ke-8, serta yang terakhir database and API design di minggu ke-9. Lalu yang keempat ada development-nya, yaitu authentication SSO plus login, di mana itu dilakukan di minggu ke-10. Lalu academic module, di mana yang berisi jadwal dan nilainya itu di minggu ke-12 dan 13. Untuk authentication-nya itu dilakukan di minggu 10 dan 11. Lalu lanjut ke finance module, itu di minggu ke-15 dan juga 16. Lalu ada notification system di minggu ke-17, lalu administration di minggu ke-18, serta yang terakhir user profile dashboard ada di minggu ke-19. Nah, lanjut lagi kita ke testing, di mana untuk unit testing kita melakukannya di minggu ke-20, serta integration testing di minggu ke-21, lalu dilanjut user acceptance test atau UAT di minggu ke-22, lalu ada deployment-nya, yaitu rilis aplikasi di minggu ke-23, serta upload ke Play Store atau App Store-nya juga sama di minggu 23, serta dokumentasi sistem dan training user admin tuh berada di minggu 24. Nah, untuk PIC-nya sendiri mulai dari planning ini ada PM dan analisis. Untuk di analisis ada analis, serta yang terakhir nih untuk validasi dan finalisasi requirement tuh ada analis dan PM. Untuk desain sendiri, desain wireframe ada UI UX dan juga developer, ada teknisi lead sama developer juga nih untuk sistem arsitektur serta database. Lalu untuk development sendiri itu dikerjakan sama develop timnya ya. Untuk testing sendiri, untuk unit testing dikerjakan oleh QA dan development, serta user acceptance juga sama QA development. Untuk integration testing itu hanya QA. Lalu rilis aplikasi dan juga upload ke Play Store tuh sama DevOps, serta untuk dokumentasi sistem serta training itu dikerjakan oleh PM dan juga analis. Untuk cost sendiri, untuk planning ini kebanyakan di 20 juta, mulai dari project charter, identification stakeholder, scope definition, penyusunan jadwal, semuanya 20 juta. Lalu ada requirement gathering di 30, dokumentasi requirement dan validasi
dan finalisasi rekrutmen itu di 25 juta. UI UX wireframe dan juga finalnya itu di 35 juta. Lalu sistem arsitektur serta database and API itu di 30 juta. Untuk authentication serta academic modul itu di 40 juta. Lalu ada finance modul serta notification di 45 juta. Lalu ada administration serta user profile dashboard di 30 juta. Lalu ada unit testing serta integration testing di 25 juta, user acceptance di 20 juta, release aplikasi dan upload ke Play Store masing-masing di 20 juta, serta dokumentasi sistem dan training di 20 juta. Di diskusi mahasiswa, di situ ada pertanyaan yaitu adalah risiko jika semua permintaan diterima. Itu ada apa aja? Yang pertama ada scope creep, di mana proyek bisa fitur terus bertambah tanpa kendali yang dapat merusak fokus awal serta menyebabkan banyak kekacauan di dalamnya. Lalu yang kedua ada keterlambatan, di mana setiap permintaan tambahan bisa mempengaruhi timeline serta menyebabkan keterlambatan proyek. Jadi target waktunya juga tidak tercapai. Lalu yang ketiga ada kelebihan anggaran, yaitu adalah anggaran yang sudah terbatas bisa melewati batas jika fitur tambahan membutuhkan biaya tambahan lagi. Lalu ada sumber daya yang terbatas, yaitu tim yang terbatas mungkin kesulitan menangani permintaan tambahan fitur-fitur yang diminta sama stakeholder. Dampaknya semua permintaan tambahan tanpa seleksi dapat menyebabkan proyek meluas tanpa kontrol, melampaui anggaran dari 750 juta dan membebankan tim yang terbatas, berujung pada keterlambatan atau kegagalan delivery. Kemudian untuk misal berikutnya ada bagaimana cara project manager menghindari scope creep. Yang pertama ada definisikan scope yang jelas. Di sini sejak awal proyek dipastikan ruang lingkup proyek dan tujuan yang ingin dicapai itu sudah sangat jelas. Lalu tetapkan ruang lingkup dan tujuan proyek sejak awal. Kemudian proses change control. Setiap perubahan wajib melalui change request formal dengan analisis dampak. Setiap perubahan harus disetujui melalui proses formal seperti change request yang menganalisis dampak terhadap anggaran dan waktu. Kemudian ada prioritaskan fitur utama. Fokuskan dulu ke sumber daya pada fitur yang paling penting dan mendesak untuk diselesaikan. Kemudian ada komunikasi yang efektif. Pastikan stakeholder memahami keterbatasan dan risiko permintaan tambahan. Berikutnya, pertanyaannya, apakah semua kebutuhan stakeholder harus dimasukkan ke scope? Lalu mengapa? Di sini ada 3 jawaban, yaitu tidak semua kebutuhan, fokus pada kebutuhan dengan nilai bisnis tertinggi yang sesuai tujuan proyek. Di sini fokus pada kebutuhan yang memberikan nilai ini memiliki nilai bisnis tertinggi yang sesuai dengan tujuan proyek. Lalu yang kedua, keterbatasan sumber daya. Setiap permintaan tambahan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang terbatas. Dengan keterbatasan anggaran dan tim, hanya kebutuhan yang paling penting yang harus diprioritaskan. Ketiga, evaluasi kebutuhan. Beberapa kebutuhan bisa ditunda atau dimasukkan ke fase berikutnya. Stakeholder harus memahami bahwa tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi dalam satu fase proyek. Beberapa bisa ditunda atau dimasukkan ke fase berikutnya. Yang terakhir ada menyeimbangkan business value dan constraint-nya. Yang pertama ada analisis bisnis, mengidentifikasi fitur dengan dampak terbesar bagi mahasiswa dan tujuan proyek. Yang kedua ada negosiasi stakeholder, menyepakati fitur bernilai tinggi yang tetap sesuai dengan batasan waktu dan anggaran. Yang ketiga ada implementasi bertahap, yaitu memprioritaskan fitur utama dulu, fitur tambahan masuk ke fase berikutnya. Yang terakhir ada manajemen sumber daya, yaitu mengalokasi efisien dengan fokus pada pengembangan fitur inti yang mendukung tujuan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.